والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang khatib bacakan tadi adalah surat yang paling pendek secara ayat dan surat yang paling pendek juga secara lafaz, yaitu surat Al-Kautsar. Ayat ini sering dikaitkan oleh para ulama berkaitan dengan Idul Kurban. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib ingin sedikit kita menjelaskan pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Kautsar ini. Jamaah rahimakumullah, ayat ini dimulai dengan kata-kata inna. Di dalam Al-Quran ada 4 surat yang ayat pertamanya dimulai dengan kata-kata inna. Yang pertama adalah surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Yang kedua surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang ketiga surat Nuh, inna arsalna nuhan ila qaumi, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah surat Al-Fatah, inna fatahna laka fathan mubina. Para ulama menyebutkan bahwa di antara makna inna dalam ayat-ayat pertama dalam surat ini bukan saja hanya sebagai penegasan adalah taukid, tapi juga mengandung berupa hiburan kepada yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Para ulama mengatakan bahwa 4 surat ini adalah dimulai dengan kata-kata inna, itu maksudnya adalah menghibur. Satu contoh misalkan surat Al-Fatah, inna fatahna laka fathan mubina. Rasulullah SAW sangat bersedih ketika terusir dari kota Mekah, dan beliau ingin kembali menguasai kota Mekah, ingin membebaskan penduduk Mekah dari perbuatan-perbuatan syirik. Sangat besar harapan Rasulullah SAW agar suatu hari Allah memberikan kepada beliau, kepada kaum muslimin, untuk menguasai kota Mekah dan membebaskan penduduknya dari perbuatan syirik. Dan ini selalu diminta oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah sangat berharap sekali agar Allah segera memberikan kemenangan untuk membebaskan kota Mekah dari kesyirikan. Maka turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur Rasulullah SAW, inna fatahna laka fathan mubina. Sungguh engkau Muhammad akan mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang gemilang. Maka ketika turun ini Rasulullah merasa optimis dan merasa berbahagia, janji Allah bahwa kota Mekah akan jatuh ke tangan kaum muslimin dan masyarakat yang akan terbebas dari perbuatan syirik. Contoh lain misalkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayat ini juga turun berkaitan menghibur Rasulullah SAW. Bagaimana sedihnya Rasulullah SAW, umat-umat terdahulu yang beriman umurnya panjang-panjang. Ada yang sampai 400 tahun, 300 tahun, bahkan umat Nabi Nuh sampai 1000 tahun umurnya. Rasul berpikir betapa banyak pahala amal yang mereka kumpulkan ketika umur mereka panjang dan menjadi orang yang beriman. Sementara umat Nabi Muhammad sendiri, umatnya beliau, itu umurnya kisaran antara 60 sampai 70, sangat pendek. Sehingga Rasul merasa sedih, umatnya yang umurnya pendek tidak bisa mengumpulkan pahala sebanyak umat-umat terdahulu yang umurnya panjang. Kemudian Allah turunkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah katakan bahwa Muhammad,
untuk umatmu ada satu keistimewaan, ada satu malam yang jika beribadah di malam itu maka pahalanya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, 83 tahun. Ini adalah hiburan kepada Rasulullah SAW. Begitu pula surat Al-Kautsar, Inna a'tainaka al-Kautsar. Ayat ini turun ketika Rasulullah SAW sedang tidur ringan, sedang tidur sambil duduk. Kemudian beliau terbangun. Ketika terbangun itulah Rasulullah tersenyum sendiri. Saat beliau terbangun kemudian beliau tersenyum. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau tiba-tiba tersenyum bangun tidur? Nabi mengatakan, barusan turun ayat kepadaku yang menghiburku, yaitu surat Al-Kautsar, Inna a'tainaka al-Kautsar. Ayat ini menghibur Rasulullah SAW karena Rasulullah selalu dihina oleh orang-orang kafir musyrik Mekah dengan kalimat abtar. Muhammadun abtar. Dalam terminologi orang-orang kafir Mekah, yang dimaksud dengan abtar adalah seorang laki-laki yang tidak punya anak laki-laki. Seorang suami, seorang ayah yang tidak punya anak laki-laki, atau kalaupun punya anak laki-laki yang meninggal dunia. Mereka mengatakan abtar, artinya terputus dari garis keturunan. Dan Nabi Muhammad SAW ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya anak laki-laki. Anak beliau Qasim dari pernikahannya dengan Khadijah, anak pertamanya, ditakdirkan diwafatkan oleh Allah dari usia yang sangat belia. Sehingga orang-orang musyrik Mekah tidak mengakui kehebatan Rasulullah, tidak mengakui kemuliaan Rasulullah sebagai nabi, karena bagi mereka Muhammad adalah orang hina karena tidak punya anak laki-laki. Ayat ini menunjukkan bahwa mereka begitu menghina Rasulullah SAW karena Nabi Muhammad tidak dianggap mulia, bukan seorang Rasul. Karena mereka berpikir kalau seorang Rasul, kalau seorang utusan Tuhan, pasti harusnya dia punya laki-laki. Tapi ternyata Nabi Muhammad tidak dikaruniai anak laki-laki, sehingga mereka terus menghina Rasulullah SAW dengan kalimat Muhammadun abtar. Muhammad terputus dari rahmat Allah, Muhammad terputus dari garis keturunannya. Secara manusiawi Rasulullah merasa bersedih. Kemudian Allah menurunkan untuk menghiburnya dengan surat Inna a'tainaka al-Kautsar. Sungguh Muhammad, kata Allah, kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Kalau engkau cuma tidak punya laki-laki, maka sesungguhnya nikmat yang aku berikan kepadamu, kata Allah, jauh lebih banyak daripada sekedar anak laki-laki. Allah katakan, sungguh Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Bahkan para ulama mengatakan di antara makna Al-Kautsar, selain artinya nikmat yang sangat banyak, di antara makna Al-Kautsar adalah umat yang banyak, pengikut yang banyak. Jadi satu-satunya nabi yang umatnya paling banyak adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada Rasulullah. Begitu pula para ulama mengatakan salah satu makna Al-Kautsar adalah kenabian dan kerasulan. Kalau engkau tidak punya anak laki, tidak lantas terhina. Justru engkau Muhammad menjadi manusia yang paling mulia karena engkau diangkat menjadi seorang Rasul dan Nabi. Jamaah rahmatullah, kemudian Allah meminta fasholli li rabbika wanhar, untuk sholat dan berkurban. Kemudian Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Allah katakan yang disebut dengan abtar bukan yang tidak punya anak laki-laki, tapi Allah katakan yang disebut dengan abtar adalah mereka yang membenci Muhammad, membenci syariat Muhammad, dan membenci orang-orang yang beriman kepada Muhammad. Jadi orang-orang yang abtar adalah orang-orang yang membenci Rasulullah, pengikutnya, dan orang-orang beriman. Abtar, kata Allah, adalah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah makul ini asbabun nuzul surat Al-Kautsar. Allah menghibur Rasulullah SAW. Hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah, kalau kita mengalami kesedihan, kalau kita pernah berduka, kalau kita berada dalam tekanan masalah, sangat wajar kita merasa terbebani. Tapi ayat ini mengajarkan kepada kita ada 3 kunci agar kita bisa kuat menghadapi masalah. 3 kunci yang Allah ajarkan agar kita menjadi orang yang selalu berbahagia dalam hidup ini. Jamaah rahmatullah, kalau kita merasa tidak bahagia dengan hidup ini, bukan karena kita banyak masalah. Rasulullah adalah orang yang paling banyak masalah, tapi Rasulullah adalah orang yang paling berbahagia hidupnya. Kenapa demikian? Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa inilah cara kita menguatkan mental kita dalam menghadapi masalah agar kita tetap bahagia dan bergembira. Yang pertama adalah kunci kebahagiaan, kunci supaya kita menjadi orang yang bahagia dan kuat menghadapi masalah. Yang pertama adalah inna a'tainaka al-Kautsar.
kita selalu ingat akan nikmat yang Allah telah berikan. Itu bersyukur kepada kita. Orang-orang yang hidupnya terganggu dengan masalah, orang-orang yang hidupnya terbebani dengan masalah adalah mereka yang hanya fokus kepada masalah yang sedang dihadapinya, sehingga mereka lupa akan nikmat yang banyak yang Allah berikan kepadanya. Sakit akan menjadi beban dalam hidup seseorang ketika dia fokus pikirannya kepada sakit yang tidak enak, tapi dia lupa kepada nikmat Allah yang lain. Rasulullah SAW pun pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dihina dan dicemooh oleh orang kafir. Wadda'aka rabbuka ya Muhammad wa qala. Mereka mengatakan, Muhammad, Tuhanmu telah meninggalkanmu dan Tuhanmu telah membencimu. Suatu hari Rasulullah SAW meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kekerasan, intimidasi, kekejaman orang-orang kafir kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Rasul berdoa kepada Allah meminta pertolongan, tapi tidak kunjung datang pertolongan Allah. Sampai Rasulullah setiap pagi dan petang mondar-mandir dari rumahnya ke bukit. Pagi naik ke bukit, sore naik lagi ke bukit, hanya menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pertolongan. Tapi ternyata pertolongan belum juga turun, wahyu juga belum turun, sementara kekerasan, kekejaman orang kafir kepada kaum muslimin semakin meningkat. Sampai-sampai Nabi berdoa kepada Allah agar segera turun pertolongan, tapi tidak juga turun pertolongan. Orang-orang kafir mengatakan, Tuhanmu Muhammad telah meninggalkanmu. Tuhanmu Muhammad sudah tidak peduli kepadamu. Bahkan Tuhanmu Muhammad telah membencimu. Buktinya doamu tidak dikabulkan. Buktinya engkau tidak ditolong oleh Tuhanmu. Ini membuat sedih Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah merasa sedih, maka turunlah surat Ad-Duha. Allah katakan Wad-Duha. Kemudian Allah katakan Ma wadda'aka Rabbuka wa ma qala. Muhammad, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkanmu dan aku tidak pernah membencimu, kata Allah. Allah tegur Rasulullah dengan kalimat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna. Allah katakan, Muhammad, kapan aku meninggalkanmu? Dulu engkau yatim, siapa yang mengasuhmu? Dulu engkau miskin, siapa yang memberi makan kepadamu? Dulu engkau tersesat, engkau bingung, siapa yang memberi hidayah kepadamu? Pernahkah aku, kata Allah, meninggalkan Muhammad? Aku tidak pernah meninggalkanmu. Allah katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Aku, kata Allah, tidak pernah meninggalkanmu. Betapa banyak nikmat yang sudah kuberikan kepadamu, maka ingat-ingatlah nikmat yang telah kuberikan kepadamu. Jemaah Allah, ketika Rasulullah dalam keadaan kesedihannya kemudian ditegur oleh Allah untuk mengingat nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya, maka seketika itu dia pula Rasulullah berlapang dada menerima takdir. Allah tidak pernah meninggalkannya. Rasul meyakini bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Allah tidak pernah membencinya. Jadi jamaah rahimahullah, kalau kita punya masalah lalu kita katakan tidak ada yang peduli kepada saya, ini adalah kalimat kemunafikan. Ini kalimat yang bukan keluar dari lisan orang beriman. Ketika kita katakan tidak ada yang membantu masalah saya, ketika saya dalam ada masalah tidak ada yang peduli kepada saya, ini kalimat bukan orang beriman. Orang beriman mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah bersedih, sesungguhnya Allah akan terus bersama kita. Oleh sebab itu jamaah Allah, supaya kita menjadi orang yang bahagia adalah jangan pernah fokus kepada masalah. Jangan pernah fokus pikiran kita kepada yang membebani kita, tapi fokuskan diri kita kepada apa yang telah banyak Allah berikan kepada kita. Maka ketika Rasulullah dikatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka ingatlah nikmat yang sudah kuberikan kepada Muhammad. Maka seketika itu Rasul berlapang dada. Lalu turun ayat berikutnya, alam nashrah laka sadrak. Surat Ad-Duha dan surat Al-Nasrah itu turun berbarengan. Setelah Rasul ditegur, lalu Rasul berubah pikiran dan dia bersadar dan dia yakin bahwa Allah akan menolongnya. Lalu Rasul berlapang dada. Allah katakan ketika Rasul berlapang dada, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jamaah rahmatullah, ini sebab pertama kita tidak bahagia karena kita sering fokus kepada masalah. Kita sering memikirkan fokus pada sesuatu yang tidak mengenakan kita. Maka mulai hari ini fokuskanlah kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu justru akan menguatkan mental kita. Kita tidak akan pernah merasa terbebani dengan masalah. Nabi Ayyub alaihissalam ketika diuji musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang sangat keras selama 18 tahun. Maka Nabi Ayyub cuma berpikir, nikmat yang Allah berikan kepadaku jauh lebih lama daripada sakitku yang hanya sekedar 18 tahun. Betapa Allah telah memberikan banyak nikmat kepadaku. Sampai terucap dari lisannya, wa anta arhamur rahimin.
Ya Allah, Engkau timpakan musibah ini sebagai bentuk kasih sayang. Arti Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah karena beliau telah diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah Allah, agar kita menjadi orang-orang yang dimudahkan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan mental kita adalah fasholli li rabbika, maka perbaikilah salat kita. Perbaikilah salat kita. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kebahagiaan, kesuksesan oleh Allah sangat dikaitkan dengan salat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita mendirikan salat dengan baik dan benar. Mari kita menggapai kepada kemenangan dan kesuksesan. Jamaah rahimakumullah, pernah suatu hari dalam hadis yang sahih, Rasulullah mendapati beberapa sahabat yang sholatnya selalu masbuk. Rasulullah mendapati beberapa sahabat yang kebiasaan sholatnya berjamaah di masjidnya selalu masbuk. Sampai Rasul kemudian suatu hari menegur sahabat yang terbiasa masbuk ini. Kata Nabi, wahai kalian yang terbiasa masbuk, sempurnakanlah kalian beriman kepadaku. Maksudnya jangan masbuk, karena sepeninggalku, kata Nabi, kalian akan menjadi imam bagi kaum-kaum kalian. Yang menarik adalah jamaah Allah, inilah kalimat ancaman Rasulullah kepada orang yang terbiasa masbuk. Nabi mengatakan, la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhirahumullah. Tidaklah suatu kaum yang terbiasa menunda-nunda sholatnya. Yang dimaksud menunda sholat dalam ayat ini adalah masbuk. Maka siapapun yang terbiasa menunda-nunda sholatnya, maka Allah pun akan tunda segala kebaikan dunia akhiratnya. Syekh Utsaimin mengatakan, ancaman Nabi kepada orang yang masih berjamaah tapi masbuk, maka Allah akan tunda segala kebaikan dunia akhiratnya. Bagaimana kepada mereka yang tidak berjamaah? Bagaimana kepada mereka yang terbiasa menunda sholat di akhir waktu, zuhur jam 2, asar jam 5? Kepada orang yang terbiasa masbuk saja dalam sholat berjamaahnya, Nabi memberikan ancaman. Kata Nabi, tidaklah suatu kaum yang terbiasa menunda sholatnya, Allah pun akan tunda segala kebaikan dunia akhiratnya. Maka jamaah Allah, jika hidup kita penuh dengan masalah, yang pertama kita lakukan adalah perbaikilah sholat kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan yang terakhir, yang ketiga, agar Allah memberikan kebahagiaan kepada kita, memudahkan segala urusan kita dan menguatkan mental kita. Yang ketiga adalah terbiasalah kita wanhar, yaitu bersedekah. Allah mengatakan, fa'anna man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Adapun orang-orang yang gemar memberi, gemar bersedekah dilandasi keikhlasan dan takwa kepada Allah, dan dia sangat meyakini bahwa sedekah itu akan mendatangkan pahala yang sangat besar dari Allah. Allah katakan, balasan orang yang terbiasa bersedekah, fasanuyassiru lil yusra, maka kami mudahkan baginya jalan menuju kebahagiaan. Wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang bakhil, tidak yakin dengan pahala sedekah yang terbaik dari Allah, orang-orang yang bakhil, Allah katakan, kami mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan. Jamaah yang Allah, para ulama mengatakan, hidup yang paling bahagia adalah ketika kita berjuang membahagiakan orang lain. Orang yang paling bahagia hidupnya adalah ketika dia sibuk memikirkan untuk membahagiakan orang lain. Bersedekah adalah cara kita membantu membahagiakan orang lain. Berkurban adalah cara kita berusaha untuk membahagiakan orang lain. Maka orang-orang yang senantiasa berpikir untuk membahagiakan orang lain, itulah orang yang akan selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah Allah, surat yang sangat pendek ini dalam maknanya, kalau kita ingin terus hidup diberikan kebahagiaan, maka yang pertama teruslah bersyukur, fokus kepada nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, perbaikilah terus salat-salat kita. Dan yang ketiga, jadilah orang-orang yang ahli sedekah, pasti akan Allah berikan kebahagiaan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم ارحمهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وأهلك اليهود وأهلك الكفرة والمشركين ومن عاونهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.